Ya Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sungguh indah Kau Tuhan. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan kami boleh bersama-sama di ibadah minggu ini Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Urapi kami semua, Roh Kudus-Mu ambil alih setiap hati kami. Agar apa yang kami naikkan dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian denganmu Tuhan. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Mari sama-sama kita siapkan hati, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur di hari Minggu ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Seluruh jemaat Home CC dimanapun berada, kami mengucap syukur kiranya Tuhan mau membuka hati kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam minggu kedua di bulan Januari di tahun yang baru ini.
Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, hari ini kita belajar dari tema tentang kebaikan atau keburukan. Di dalam Roma 8 ayat 28, dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, anak-anak Tuhan itu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka merupakan rencana Allah, merupakan rencana Tuhan, dan mendatangkan kebaikan di dalam pandangan Allah. Sekalipun secara manusia tidak tampak ada kebaikan, bahkan sampai hal sekecil sekalipun, Allah itu turut bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Mari kita buka di dalam Matius 10 ayat 29. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kita lanjutkan ayat yang ke-30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Haleluya. Ayat di atas menjelaskan bahwa burung yang kita anggap tidak berharga saja tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa kita di surga. Amin. Apalagi hidup kita yang berharga ini. Katakan amin. Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, jadi dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Katakan amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu ada di dalam kendali Tuhan. Dan karena ada dalam kendali Tuhan, maka sudah seharusnya kita dapat tenang dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Haleluya. Lalu pertanyaannya, bagaimana bila dalam pandangan manusia terjadi sesuatu yang buruk? Ya, apakah kita dapat tetap percaya bahwa situasi yang buruk akan mendatangkan kebaikan juga? Dan apakah dalam situasi yang buruk Allah tetap pegang kendali? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, ada sebuah ilustrasi yang cukup baik yang mungkin kita sudah pernah dengar. Tapi saya mau ceritakan ini kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Pada zaman dulu, di sebuah desa di Jepang, ada seorang petani yang tidak memiliki istri atau tanpa istri, tapi hanya memiliki satu anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ini tampan, pintar, ya, kemudian juga menjadi idola para gadis. Nah, petani ini memiliki 1 ekor kuda yang terbaik. Dan satu saat kuda ini lepas. Nah, para tetangga berkata kepada petani ini bahwa ini adalah musibah buruk baginya. Jadi, karena kehilangan kuda katanya. Ya, ini musibah buruk karena kamu punya kuda, ya. Kuda ini lepas. Ini yang buruk. Nah, petani itu berkata begini sama tetangganya. Jangan katakan ini baik ataupun buruk. Ya. Karena kita belum mengerti cerita keseluruhannya. Nah, beberapa hari kemudian, ternyata kuda ini kembali dengan beberapa kuda liar lainnya. Datang, balik. Ini kuda, balik, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ya. Nah, para tetangga mendatangi dan berkata, wah, kamu sangat beruntung. Ada kuda-kuda baru, kamu bisa dapat kuda-kuda baru. Gitu ya. Nah, petani yang bijaksana itu berkata juga, jangan katakan ini baik ataupun buruk. Karena kita belum mengerti cerita keseluruhannya. Nah, lanjut ceritanya. Anak petani yang tamat itu kemudian berusaha menunggangi dan menjinakkan kuda liar yang dibawa oleh kudanya itu. Setelah beberapa kali mencoba menjinakkan, kuda liar itu lari tanpa kendali. Sehingga melemparkan si anak atau si pemuda tampan itu ke batu. Sehingga si pemuda itu mengalami yang namanya patah kaki. Lagi-lagi para tetangganya datang ke petani ini. Dia katakan begini, waduh, ini musibah buruk. Ya, kenapa? Karena anaknya mengalami patah kaki.
Petani yang bijaksana itu berkata lagi, jangan katakan ini baik ataupun buruk, karena kita belum mengerti cerita keseluruhannya. Setelah beberapa waktu kemudian, desa tersebut didatangi para prajurit yang mewajibkan semua pemuda yang sehat untuk ikut berperang, karena negara mereka sedang dalam peperangan. Di antara semua pemuda yang dibawa untuk berperang, hanya pemuda anak lelaki dari petani ini yang tidak dibawa. Kenapa? Karena kakinya patah. Sangat tidak beruntung, semua pemuda yang dibawa berperang pada akhirnya mati di dalam peperangan. Melalui kisah ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun kita berada, kita bisa belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, jangan terburu-buru dalam menilai situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena sekalipun itu tampak buruk dalam pandangan kita, karena dengan menaruh hidup kita kepada Tuhan dan mempercayainya, maka seharusnya kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf, yang pada saat berusia 17 tahun, kita bisa lihat nanti dalam Kejadian 37. Yusuf yang merupakan anak daripada Yakub, yang sangat dikasih oleh Yakub, hal ini membuat Yusuf harus mengalami yang namanya perundungan dari kakak-kakaknya sendiri. Karena Yakub mengasihi dan kakak-kakaknya iri hati. Maka saking sayangnya pada Yusuf, Yakub memberikan jubah yang maha indah untuk Yusuf. Hal itu membuat situasi makin parah. Yusuf semakin dibenci karena iri hati dari kakak-kakaknya. Mungkin Yusuf cukup cuek dengan hal ini, karena terlihat bahwa ketika ia bermimpi, ia curhat tentang mimpi anehnya sebanyak 2 kali kepada kakak-kakaknya dan juga ayahnya. Tanpa bermaksud apapun dan tidak menerjemahkan mimpinya sama sekali, justru terlihat bahwa kakak dan ayahnya yang menerjemahkan mimpi dari Yusuf itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Karena iri yang luar biasa dari kakak-kakaknya ini, akhirnya kakak-kakaknya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Kita bisa lihat nanti di Kejadian 37 ayat 20. Namun Ruben menyelamatkan Yusuf agar tidak dibunuh dan sekaligus memberikan ide dengan melemparkan ke dalam sumur. Ketika sedang makan, datanglah kafilah Ismail yang datang dan Yehuda memberikan ide agar menjual Yusuf kepada orang Ismail. Sementara ketika mereka pulang, mereka berkata kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Di dalam Kejadian 37 ayat 33. Alangkah luar biasanya konspirasi di antara mereka, si kakak-kakaknya ini, sampai tega membuat ayah kandungnya menderita dengan amat sangat secara psikis. Sementara itu, rencana Tuhan tetap berjalan dan tidak dapat digagalkan oleh kakak-kakak Yusuf yang iri kepadanya. Di dalam Kejadian 39 diceritakan bahwa Yusuf sampai di rumah Potifar, seorang pegawai istana Firaun, yang luar biasa dari Yusuf adalah bahwa ia sebagai seorang pemuda yang tampan, gagah dan punya masa depan, tiba-tiba tampaknya kehilangan masa depan tanpa ayahnya lagi. Ia tanpa para bujang ayahnya, dan kalau dulu ia mungkin dilayani oleh budak-budak atau bujang ayahnya, kini adalah dia sendiri adalah bujang atau dia sendiri adalah budak. Dan sebagai budak, ia tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan menjadi orang merdeka. Kondisi pada saat itu. Sekalipun situasi dan kondisi yang sangat mengerikan bagi Yusuf, Yusuf tetap bekerja dengan semangat, terbukti ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Firman Tuhan katakan bahwa ia selalu berhasil dalam pekerjaannya dan ia dipercaya oleh tuannya. Sekalipun Tuhan tidak menampakkan diri kepada Yusuf dalam penglihatan atau mimpi, luar biasanya Yusuf tidak marah, tidak kecewa kepada Tuhan. Bahkan karena sikapnya yang takut akan Allah inilah yang membuat Yusuf harus difitnah oleh istrinya Potifar. Karena si tante Pot ini menggoda Yusuf dan tidak mau tidur dengannya. Sampai di sini kita melihat bahwa kalau kita menjadi Yusuf, mungkin kita sudah putus asa. Mungkin kita sudah penuh kepahitan kepada kakak-kakaknya.
kepada Tuhan yang sepertinya membiarkan semua ini terjadi. Namun luar biasanya Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan sekalipun diberi tawaran jalan pintas menjadi lelaki simpanan daripada tante Potifar. Namun karena ditolak oleh Yusuf, maka istri pejabat Potifar ini murka karena merasa dipermalukan dan memasukkannya ke penjara. Bapak, Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Sekalipun di dalam penjara, Yusuf juga tidak putus harapan. Ia tidak kepahitan dengan situasi yang terjadi maupun dengan Tuhan. Terbukti, sekalipun di dalam penjara, ia bahkan dipercaya oleh kepala penjara. Sampai di sini kita harus mengetahui bahwa sekalipun Allah tidak tampak, sekalipun bahwa Allah atau Tuhan tidak menampakkan diri kepada Yusuf, namun Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dari dalam penjara inilah kita akhirnya tahu bahwa Tuhan justru merancangkan yang baik bagi Yusuf. Karena dari dalam penjara di Mesir inilah Yusuf langsung naik ke istana Firaun. Setelah melalui masa yang paling suram yang ia alami. Peristiwa dijualnya Yusuf hingga ia berakhir di penjara bukanlah hitungan bulan, Bapak Ibu Saudaraku. Namun belasan tahun, tepatnya 13 tahun. Kejadian 41 ayat 46 katakan demikian. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bagi anak-anak Allah akan berlaku seperti ini. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Karena itu kita harus belajar, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Kita harus belajar bagaimana mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita harus belajar bahwa sekalipun situasi kondisi saat ini begitu tidak enak, begitu banyak pergumulan, sepertinya Tuhan tidak menyertai, tidak hadir, tidak nampak. Sepertinya kita sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan hanya memberikan yang baik, yang terbaik buat anak-anaknya. Tentu yang harus diingat, sudut pandang Tuhan dan bukan sudut pandang kita. Apabila kita mungkin hari ini sedang mengalami masalah dalam hidup, berhenti menghakimi. Jangan menghakimi. Jangan kepahitan. Dan jangan menuduh Tuhan berbuat jahat. Apalagi Tuhan berbuat curang dalam hidup kita. Tetap percaya dengan sepenuh hati. Tanpa meragukan pribadinya yang baik dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Cerita hidup kita belum selesai. Masih ada keseluruhan cerita yang akan dirangkai. Yang ujungnya mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini belum ada kebaikan, belum sampai di ujung. Cerita itu, cerita hidup kita, itu masih tetap berlanjut. Percaya hari ini bahwa Tuhan yang pegang masa depan kita. Bahwa Tuhan yang memegang hidup kita. Mari, hanya Tuhan yang dapat memelihara hidup kita. Apapun yang terjadi, pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau belajar hari ini Tuhan. Untuk memahami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Engkau menyertai kami. Bahkan Tuhan, yang satu hal yang kami tanamkan dalam hati, apapun situasi, kondisi yang kami alami, yang kami percaya bahwa Tuhan, segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hamba berdoa hari ini, buat anak-anak-Mu dimanapun berada. Pegang tangan mereka. Pegang hidup mereka. Biarlah mereka menguatkan iman kepercayaan mereka hari ini kepada Engkau. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup
mereka saat ini, itu semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat dan kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama keluarga. Dan jangan lupa terus mencintai Tuhan. Jangan menghakimi atau berhenti menghakimi dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.